Yang penting satu tidak ikut. Satu tidak ikut. Maka di sini hasilnya 1,9, 1,99 mendekati 2. Begitu pula jika dekati dari kanan. 1,1 terus mendekati 1, hasilnya dia mendekati 2 juga. Nah, artinya apa? Ini tuh bisa diselesaikan dengan mencari limitnya. Nah, berarti kan limit X mendekati 1. Nah, ini berarti kan difaktorkan. Ya kan? Nah, ini bisa difaktorkan menjadi X min 1 dengan X plus 1. Nah, yang bawah tetap X min 1. Ini difaktorkan jadi gini. Nah, ingat-ingat nanti. Nah, difaktorkan jadi seperti ini. Jadi pengurangan dua bilangan kuadrat. Ya. Mana yang buat 0? Yang buat 0 adalah X min 1. Oh, ternyata sama. Oke, ini kita bagi. Kita coret. Jadi kita cari limit X mendekati 1 dari X plus 1. Nah, dari X plus 1. Ya masukkan X-nya diganti 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, X diganti 1 di sini. X-nya sama dengan 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, sama kalau misalkan dicari dengan pendekatan di sini tadi, ternyata berapapun nilai yang mendekati 1, fx-nya itu mendekati 2. Begitu pula yang dari kanan, ternyata juga mendekati 2. Yang sisi kiri 2 kurang sedikit, yang sisi kanan 2 lebih sedikit. Nah, ini masih refresh yang kemarin. Ya, masih refresh yang kemarin. Nah, jika digambarkan secara grafik, nah, ini tadi, nah, X-nya mendekati 1 dari kiri, X-nya mendekati 1 dari kanan. Nah, grafik ini dapatkan dari mana? Dari data ini tadi. Data ini kita plotkan secara grafik. Nah, X dengan Fx ternyata nilainya mendekati 2. Tetapi 2 itu tidak ikut. Maka simbolnya di sini lubang. Ya, diingat-ingat ya. Maka di sini simbolnya bentuk lubang. Artinya apa Pak? Berarti 2 itu tidak ikut. Di sekitaran 2 ikut. Jadi pas 2 itu tidak ikut. Jadi lubang yang tidak terisi penuh. Nah, dari tabel dan grafik di samping terlihat bahwa Fx mendekati 2 jika X mendekati 1. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, tadi limit X mendekati 1 dan X kuadrat min 1 per X min 1 sama dengan 2. Nah, saya ulangi lagi, ini tadi difaktorkan dulu yang atas. Difaktorkan, terus kita bagi. Jadi kemudian kita akan bicara definisi limit secara intuisi. Jadi intuisi itu secara matematis sesuai dengan grafik yang sudah kita kerjakan tadi, yang sudah kita coba tadi. Nah, untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C dari fungsi fx sama dengan L, berarti bahwa bila mana X dekat, nah ini X-nya dekat kan ya, X ini dekat, jadi antara X sama 1 ini ada bilangan banyak di sini, dekat, tetapi berlainan dengan C. Jadi beda dengan C. Berarti di sini C-nya itu sama dengan 1 kalau kasus ini. Nah, C-nya sama dengan 1. Di sini berlainan dengan C, maka Fx dekat dengan L. Jika C-nya 1, maka di sini L-nya 2. Nah, ya, ini limitnya, ini Fx-nya, ini L-nya. Jadi gitu penulisannya. Nah, berarti ini X mendekati C, kalau saya tulis kecil di sini. Nah, ini Fx-nya, fungsinya sendiri. Nah, kalau 2 ini, 2 itu L-nya. Ya, limit X mendekati C dari fungsi Fx sama dengan L. Berarti bila mana X dekat, nah ini X-nya mendekati ini, tetapi beda dengan C, nggak boleh sama dengan C. Kalau sama dengan C nanti akan pas. Maka Fx dekat dengan L. Maka nilainya itu akan dekat dengan L. Contoh, misalkan saya tarik di sini. Saya tarik di sini. Nah, dia nggak akan pas di sini, tapi dia itu dekat dengan L. Nah, mendekati L di sini hasilnya. Ya, L-nya kan pas 2. Begitu pula di sini saya tarik. Nah, di sini maka dia akan dekat dengan L di sini. Nah, tapi dia nggak pas dengan 2. Ya, tapi itu nggak pas dengan 2. Nah, jadi kalau bisa dituliskan, nah, saya skip dulu. Jadi definisi limitnya seperti ini. Nanti untuk latihan bisa Anda baca. Ini karena sudah sama kayak kemarin. Nah,
Jadi definisi limitnya seperti ini. Limit X mendekati C dari F epsilon lebih dari 0, ya ini epsilon artinya di sini lebih dari 0, maka kalau yang E terbalik ini kuantor eksistensial atau ada tak gitu. Nah, ini lebih ke terdapat ya. Jadi semua epsilon lebih dari 0, maka terdapat delta. Ya, ini epsilon ya. E itu epsilon, ini delta kecil. Ya, delta kecil. Kalau delta besar itu yang segitiga terbalik itu ya, yang gini itu delta besar itu. Nah, gini simpulnya. Itu delta besar. Ini delta kecil. Maka terdapat atau ada delta yang lebih dari 0 sedemikian hingga ini tadi X kurangi C itu harus lebih dari 0, artinya X kurangi C di sini jarak, ya jarak antara X dan C itu harus lebih dari 0, namanya jarak nggak boleh negatif, itu nilainya akan kurang dari delta. Maka Fx akan kurang dari epsilon. Anda nggak perlu memahami ini, Anda nggak perlu memahami ini sampai detail, sampai menghafalkan atau membaca. Intinya perhatikan gambar ini saja. Nah, saya zoom dikit. Oke, bentar. Oke. Perhatikan gambarnya di sini. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, berarti kan di sini. Epsilon itu apa sih, Pak? Epsilon sama delta itu sama. Artinya suatu simbol yang menggambarkan bilangan yang sangat kecil dan positif. Ya, bilangan positif yang sangat kecil. Kalau untuk epsilon itu bilangan positif yang sangat kecil di area L. Ya, di area L di sini. Nah, ini disebut epsilon. Jadi L-nya di sini itu tidak ikut, tapi epsilonnya ada bilangan kecil di sekitaran L, atasnya atau bawahnya. Maka terdapat delta lebih dari 0. Kalau yang di sumbu Y, itu epsilon, kalau di sumbu X itu namanya delta. Ya, namanya delta itu kayak sumbunya. Delta berarti di sini, di persekitaran C. Nah, delta itu di sini, di sekitaran C. Nggak pas dengan C. Nah, sedemikian hingga akhirnya di sini untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 tadi terdapat delta lebih dari 0, sedemikian hingga dapatkan gambar yang ketiga di sini. Nah, akan ada X kurangi C, itu harga mutlak lebih dari 0, artinya nggak boleh negatif. Berarti jarak ini, ada X dengan C, ini jarak di sini. Nah, ini di sini, ini ada jarak. Nah, itu bisa Anda lihat garis merahnya. Nah, besarnya berapa di sini? Ya C dikurangi delta. Nah, misalkan di sini deltanya. Nah, di sini deltanya juga. Ini sampai sini berapa? Ya C ditambah delta. Nah, maka akan ada kesesuaian. Ya. Nah, yang di sini dia akan sesuai, sorry. Saya hapus dulu. Yang di sini, dia akan sesuai dengan yang di sini. Ya kan? Yang di sini dia akan bersesuaian dengan yang di sini. Berpasangan. Yang C dia akan pas di L. Nah, itu definisi limit itu seperti itu secara intuitif, secara matematis. Makanya kemarin jika ada nilai yang sangat kecil, mendekati berapa, kita nggak tahu nih saat kecepatannya 60 km per jam sudah sampai jarak berapa. Nah, kita nggak tahu detailnya berapa. Mendekati 60, melebihi 60, jaraknya berapa. Nah, itu pasti ada kesesuaiannya. Ya, itu ada kesesuaiannya. Oke, saya izin tak ke toilet bentar ya. Mohon maaf teman-teman ya. Nah, tunggu ya, bentar. Ya, Pak.
Oke, saya lanjutkan ya. Oke, itu tadi definisi limit secara intuitif ya, secara intuitif seperti itu. Nah, kemudian ada teori yang menyebutkan namanya limit kiri dan limit kanan. Ya, jadi limit itu tidak hanya satu nilai, tapi ada dua nilai, limit kiri dan limit kanan. Makanya nanti ada suatu teori yang menyebutkan suatu fungsi itu dikatakan memiliki limit jika limit kiri dan limit kanan nilainya sama. Ya, limit kiri, limit kanan nilainya sama. Artinya jika seandainya nilainya itu tidak sama limit kiri dan limit kanan, maka otomatis fungsi itu nggak akan memiliki nilai. Apakah ada Pak fungsi yang tidak memiliki nilai limit? Kemarin perasaan latihan soal mesti ada nilainya. Ada, nanti ada beberapa kasus fungsi itu tidak memiliki nilai karena limitnya tidak sama kiri dan kanan. Nah, artinya limit kiri itu adalah limit yang nilainya didekati dari arah kiri. Nah, dari gambar dia itu X mendekati C dari arah kiri. Nah, kalau yang kedua X mendekati C dari arah kanan. Nah, notasinya, nah, kalau didekati dari kiri, C-nya itu ada pangkat min. Nah, ya, X mendekati C ada tanda min, berarti itu dekati dari kiri. Sumbu X sebelah kiri. Nah, bukan berarti negatif, bukan, cuma didekati dari arah kiri. Nah, kalau yang dekati dari kanan, bedanya, kalau yang kanan di sini itu ada sumbu X-nya itu dekati dari kanan, C-nya tanda plus. Nah, berarti limit kanan. Limit kiri berarti C-nya itu ada tanda min di atas. Kalau dari kanan, C-nya ada tanda plus di atas. Begitu pula nanti kalau C-nya itu diganti suatu angka. Misalkan 0 ada tanda minnya di atas. Itu artinya didekati dari kiri nilai 0-nya. Misalkan ada 2, ada minnya di atas. Itu artinya berarti 2 dekati dari kiri. Ya, ini hanya ada di limit. Jadi hubungan antara limit dengan limit sepihak, nah, limit kiri, limit kanan bisa dilihat di sini. Nah, limit X dekati C dari Fx sama dengan L. Jika dan hanya jika, artinya dua arah di sini. Jika dan hanya jika, limit kiri dari Fx hasilnya L, limit kanan dari Fx hasilnya L. Ya, ini dengan ini sama. Entah itu dekati dari kiri, entah itu dekati dari kanan, hasilnya itu adalah sama. Nah, kita flashback sedikit. Nah, kasus ini tadi. Nah, ini. Dia didekati dari kiri, itu 2 hasilnya. Dekati dari kanan, juga 2. Nah, berarti ini tuh bisa dituliskan seperti ini. Nah, limit X mendekati 1 dari kiri, nah, dari Fx, itu hasilnya berapa? 2. Nah, kalau dekati dari kanan, hasilnya 2 juga. Kalau misalkan X-nya di sini positif atau dekati dari kanan, hasilnya 2 juga. Oh, sama berarti. Oh, berarti limitnya ada. Nah, biasanya kalau fungsi-fungsi seperti ini limitnya pasti ada. Nah, saya lanjutkan. Itu limit kiri dan limit kanan. Nah, jika limit Fx dekati dengan X dengan dekati C dari kiri tidak sama dengan dekati dengan kanan, maka limitnya tidak ada. Nah, nanti ada berbagai kasus. Tapi biasanya kalau cuma fungsi-fungsi cuma satu kayak tadi, itu kebanyakan ya mayoritas ya positif, negatif, atau dari kiri, dari kanan, hasilnya itu pasti sama. Nah, habis ini kita belajar contoh-contoh yang tidak memiliki limit. Nah, ini hubungannya dengan kekontinuan nanti. Oke, contoh-contoh fungsi seperti ini. Ya, fungsi seperti ini kemungkinan besar ada titik-titik tertentu yang tidak memiliki limit. Nah, jadi ini bisa disebut fungsi campuran atau fungsi tangga. Jadi dalam suatu fungsi didefinisikan oleh beberapa fungsi, lebih dari fungsi, itu fungsi campuran. Yang pertama di situ hitung limit X mendekati 0 dari Fx. Yang B, hitung limit X mendekati 1, hitung limit X mendekati 2, dan gambar grafiknya. Itu dikasih tanda jika ada. Nah, saya garis bawahi jika ada. Kalau tidak ada ya bilang tidak ada. Buktinya apa? Ya nanti limit kiri, limit kanan tidak sama.
Nah, yang A perhatikan di sini, karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan. Artinya apa? Perhatikan. Fungsi yang pertama, jika didefinisikan, kita punya X kuadrat. Ya, jadi fungsi ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama, kita punya X kuadrat. Nah, yang kedua, kita punya fungsi X. Yang ketiga, kita punya 2 ditambah X kuadrat. Yang membedakan apa? Yang membedakan kan cuma batasnya saja. Ya kan? Nah, lihat batasnya. Batasnya untuk yang ini, nah, untuk yang pertama, batas yang pertama di sini X kurang dari sama dengan 0. Berarti positif atau negatif? X kurang dari sama dengan 0. Positif atau negatif? Negatif, Pak. Oke, negatif ya. Berarti dekati dari kiri. Nah, berarti kan di sini dari negatif sampai dengan 0. Negatif sampai dengan 0. Nah, kalau yang X ini yang kedua, X-nya itu lebih dari 0 sampai kurang dari 1. Berarti kan positif kan? Nah, positif sampai dengan 1. Nah, tapi 1 di sini nggak ikut. Nah, yang di sini nah, positif lebih dari 1. Lebih dari sama dengan 1 X-nya. Artinya jika ditanya mencari limit X mendekati 0 dari fx, berarti dari ketiga fungsi ini yang masuk yang mana? Yang ada batas 0-nya. Fungsi mana aja? Berarti kan fungsi 1 dan fungsi 2. Ya kan? Dilihat di sini yang punya nilai 0 mana batasnya? Oh, ini punya sama ini punya. Berarti dua-duanya ini yang kita cek nanti. Ya. Nah, dua-duanya yang kita cek. Nah, perhatikan di sini. Limit X mendekati 0. Minta tolong dimute. Allahu Akbar. Copo. Saya mute dulu satu alat. Sudah dimute. Oke. Minta tolong di mute dulu ya. Soalnya saya pakai earphone, ada suara nyaring itu di telinga saya langsung sakit soalnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tentukan limit X mendekati 0 dari fx ini tadi. Nah, berarti kita cari limit kirinya. Limit X mendekati 0 dari kiri, limit X mendekati 0 dari kanan. Ya. Kalau dari kiri, berarti dekati dari sisi negatif, ya. Kalau dari kiri, berarti kan tangan kiri Anda, berarti kan ini kan, yang negatif berarti. Nah, dari kiri kan ini. Berarti Anda tuliskan di sini limit X kuadrat X yang mendekati 0. Ya kan? Nah, kalau yang kanan, 12. Kalau yang kanan berarti kan yang ini. X-nya lebih dari 0 sampai 1. Nah, berarti kan didekatikan dari kanan. X-nya lebih dari 0 sampai 1. Nah, berarti kan dari kanan mendekati 0 tersebut. Berarti fungsinya yang nomor 2. Nah, berarti bisa dituliskan limit X mendekati 0, tanda plus dari kanan, dari fungsi X. Kita masukkan, oh hasilnya 0. Oh sama. Limit kiri, limit kanan sama dengan 0. Berarti limitnya X mendekati dari fx adalah 0. Nah. Oke, saya ulangi lagi. Nah, tentukan limit X mendekati 0 dari fx dari fungsi ini. Nah, berarti ada dua fungsi yang batasnya 0 itu ikut. Ini dan juga ini. Ya kan? Nah, tinggal kita mikir mana yang pakai kiri, mana yang pakai kanan. Kalau limit kiri biasanya itu yang atas. Nah, karena di sini tandanya X kurang dari 0, berarti kan negatif, dekatnya dari kiri. Oh, berarti ini yang dipakai. Kalau yang dari kanan, berarti ya satunya. Gitu aja. Nah, kan dia positif di sini. Nah, berarti dimasukkan hasilnya ternyata sama-sama 0 hasilnya. Ini 0, ini juga 0. Limit kiri, limit kanan sama. Nah,
Kemudian sekarang yang B, perhatikan. Karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 1, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan. Nah, dicari limit X mendekati 1 dari fx. Nah, oke, saya hapus dulu ini. Bentar, saya hapus dulu. Oke, lihat. Hitung limit X mendekati 1 dari fx. Nah, berarti cari dua fungsi yang melibatkan angka 1. Yang atas kan tidak mungkin. Oke, tidak kita anggap yang atas. Berarti kan tinggal dua ini. Ya kan? Yang melibatkan angka 1. Yang melibatkan angka 1 cuma dua ini. Berarti tinggal kita cari limit kiri dan limit kanan. Biasanya limit kiri itu yang paling atas. Nah, karena urutannya seperti itu. Nah, di sini lihat X kurang dari 1. Oh, berarti ini. Ini limit kiri. Yang bawah limit kanan. Nah, ini saya kasih. Ini limit kiri. Nah, ini nanti yang kanan. Nah, nanti ini akan kita kerjakan. Nah, lihat. Limit kiri, limit X mendekati 1 dari kiri, saya kasih tinggal simbol min, fx, fungsinya apa? X. Nah, ini kan? Nah, limit kiri. Limit kanan fungsinya ini nanti. Limit X mendekati 1 dari kanan, fx, limit X1, tanda plus berarti dari kanan, fungsinya satunya tadi. Nah, pakai fungsi yang ini yang digunakan. Nah, berarti 2 plus X pangkat 3. 2 plus X kuadrat. Kita masukkan 1 masuk ke sini. Oh, 1 hasilnya. 1 masuk ke sini. Nah, 2 tambah 1 kuadrat sama dengan 3. Nah, ini karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit X mendekati 1 dari fx tidak ada. Ya, nah, jadi jika ditanya bagaimana cara menentukannya, ada atau tidak ada, ya kita cari limit kiri, limit kanan. Kalau limit kiri, limit kanannya itu sama, ya berarti ada limitnya. Kalau limit kiri, limit kanan tidak sama, maka di situ akan dikatakan tidak ada limitnya. Ya, berarti ada limitnya. Terus untuk soal yang ketiga C, hitung limit X mendekati 2. Nah, perhatikan di sini mendekati 2. Loh, Pak, ini kan grafiknya cuma 0, 0, 1, 1, Pak. 2 enggak ada. Perhatikan, jika antara 1, 2, 3 ini, nah ini saya hapus dulu. Antara 1, 2, 3. Yang sekiranya 2 itu masuk kemana? Berarti kan masuk di sini kan? Ya, 2 kan masuk di sini. Karena 2 kan tidak masuk di batas ini, nggak masuk juga di batas ini. Karena ini batasnya adalah X lebih dari sama dengan 1. Berarti dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti nanti dimasukkan ke limit yang sini. Nah, karena di sini nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan batas lagi, cuma 1. Ya berarti kita nggak cari limit kiri, limit kanan, ya langsung. Nah, tidak perlu cari limit kiri, limit kanan, karena nggak ada perubahan, ya langsung limit X mendekati 2. Dari fx ya udah 2 masukkan ke sini. 2 tambah 2 kuadrat, 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, untuk lebih detail, nah, ini grafiknya. Nah, ini grafik X kuadrat. Ya, kalau misalnya saya gambar dia bentuk parabola seperti ini. Tetapi dia di sini tuh tidak ikut ini. Di angka 1 ini nggak ikut. Kenapa? Ya karena aturannya di sini. Nah, kurang dari 1. Nah, kalau ada sama dengan, berarti lingkarannya penuh. Nah, ini karena 1 tidak ikut kan? Karena kurang dari 1 berarti bolong di sini. Nah, terus kemudian fungsi berikutnya dia berubah. Ya, berubah. Nah, fungsinya fx sama dengan x. Di sini kan untuk parabola satunya, nah, fungsinya tadi parabola satunya itu apa tadi? Ini 2 plus x kuadrat, dia di sini. Nah, naik ke atas lagi. Nah, di sini yang nggak ada limit itu di 1 ini nggak ada limit. Nah, di sini 1 ikut, maka diisi bunder, full. Kalau ada tanda sama dengan, ya sama dengan berarti dikasih lingkaran full. Kalau kurang dari sama dengan, tanda kurang dari, nggak ada sama dengannya, berarti cuma bolong saja.
Nah, angka 1 dibolongi saja. Nah, di sini kan ada perubahan di sini, fungsinya pecah. Ya. Nah, oke, sorry. Ada yang keliru di sini. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Sorry. Nah, ini fungsi ini dari sini cuma sampai di sini aja. Karena kan 0 ini batasnya. Kurang dari sama dengan 0. Jadi 0-nya ikut. Nah, bulat. Kemudian fungsi kedua 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1 fungsinya X. Berarti gini garis lurus. Set. Tapi ini enggak bolong. Penuh bolong. Nah, kemudian dari sini dia patah. Naik ke fungsi berikutnya. Di sini perlu kurang di sini. Nah, Fx sama dengan 2 ditambah X kuadrat. Nah, kurang di sini saya. Naik ke atas terus seperti ini. Nah, berarti nggak ada limit tuh di sini. Nah, di sini tidak ada limit ini penjelasannya ini. Tidak ada limit. Karena nilainya beda. Dari fungsi satunya nilainya di sini, dari fungsi satunya nilainya di sini. Nah, ya, berarti di situ. Sampai di sini ada ditanyakan silakan terkait limit kiri, limit kanan. Sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan dikit lagi. Nah, ini contoh berikutnya. Tentukan konstanta C, jadi nilai C ini ya, suruh menarik, agar fungsi ini mempunyai limit di X sama dengan min 1. Mempunyai limit di X sama dengan min 1. Berarti kan kita tuh suruh nyari limit X mendekati min 1 dari fungsi fx ini. Nah, itu harus ada. Sorry. Dulu. Nah, ini harus ada. Kira-kira berapa itu limitnya? Nah, karena ini bentuknya campuran kayak tadi, nah, otomatis nilainya berubah. Pasti yang atas ini dari kiri, yang bawah dari kanan. Ya, ini saya kasih tanda min, artinya dari kiri. Yang bawah saya kasih tanda plus, berarti dari kanan. Ya, nah, agar efek mempunyai limit di X sama 1, maka limit kiri harus sama dengan limit kanan. Nah, perhatikan limit kiri X mendekati min 1, tanda min di atasnya dari fx, pakai yang mana kiri? Nah, pakai yang atas. 3 kurangi cx. Terus kemudian ini kita masukkan, ya seperti biasa ini masukkan ke X, bukan ke C-nya ya. Nah, substitusi itu ke X-nya, bukan ke C-nya. Nah, 3 dikurangi min 1. Ya, 3 dikurangi min 1. Kan gini. Berarti kan 3 tambah 1. Misalnya gitu. Sorry, ini C ya. C ya, bukan 1. Nah, ini min 1 kalau sini, C. Nah, 3 dikurangi min C. Berarti kan jadi plus. 3 plus C. Nah, oke, biarkan saja. Ini persamaan pertama. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 1 dari kanan, fungsinya yang mana? Yang kedua berarti. Yang plus ini. Ya, dari X kuadrat min C. Nah, kita masukkan di sini satunya. Berarti kan 1 kuadrat dikurangi C, 1 min C. Nah, kita punya dua persamaan nih. Nah, bisa gunakan eliminasi, bisa gunakan substitusi. Kan seperti itu. Nah, kalau misalkan karena limit kiri, limit kanan sama, nah, berarti harus sama di sini. Agar ada limit, berarti harus ada tulisan di sini. Limit X mendekati min 1 dari kiri fx, nah, ini harus sama dengan limit X mendekati min 1 dari kanan fx. Nah, artinya nilai ini berapa tadi? Ini 3 plus C. Nilai limit kanannya 1 min C. Jadinya kok bisa min 1 Pak? Ya udah tinggal ubah-ubah gitu aja. Ya, 3 pindah ke sini, C-nya pindah ke sini. Berarti kalau saya lanjutkan di sini, mungkin biar tidak bingung, berarti di sini C-nya tetap, C yang kiri pindah ke, yang kanan pindah ke kiri, jangan jadi plus,
plus C sama dengan 1, 3-nya pindah ke kanan. Berarti kan min 3. C tambah C, 2C, 1 kurangi 3, min 2. Berarti C-nya berapa? Min 2 dibagi 2. Min 2 dibagi 2. Berarti C-nya sama dengan min 1. Ada ditanyakan contoh kedua? Mudah-mudahan terlihat di layar handphone Anda ya. Jadi saya ulangi lagi. Untuk yang kedua di sini kita suruh mencari konstanta suatu nilai C dari fungsi yang diberikan, yang mana diminta agar nilainya itu punya limit di X min 1. Berarti limit X mendekati min 1 itu harus ada nilainya, harus ada. Nah, maka diminta nilai C-nya ini harusnya berapa gitu kan. Nah, maka agar fx mempunyai limit x1, maka kita cari limit kiri, limit kanannya. Nah, dari kiri min 1, kira-kira yang mana dua fungsi ini yang dekati dari kiri? Nah, artinya dari sisi sebelah kirinya min 1. Nah, oh berarti ini yang pertama kan, sebelah kirinya min 1. Terus yang kedua dari kanan, berarti yang katanya min 1, yang lebih dari min 1. Nah, kita masukkan yang pertama dapat 3C, yang kedua dapat 1 min C. Nah, ada gunakan konsep substitusi biasa, selesai sudah. Ya, ini sama kan. Limit agar limit ada, maka limit X mendekati 1 dari kiri fx harus sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan fx. Hasilnya min 1. Nah. Oke, selanjutnya ada soal latihan. Mudah-mudahan terlihat. Diberikan suatu grafik fungsi seperti gambar itu. Oke, cari limit atau nilai fungsi berikut atau nyatakan bahwa limit atau nilai fungsi tidak ada. Ya, cari limit atau nilai fungsi berikut atau nyatakan bahwa limit atau nilai fungsi tidak ada. Coba lihat yang pertama di situ. Yang pertama di situ, limit X mendekati min 3 dari fx. Nah, fungsinya yang mana Pak? Ya semua ini fungsinya. Semua ini ya, cek potong. Nah, ini fungsinya. Sama titik 1 ini fungsi juga ini. Nah, fungsi juga. Yang pertama, limit X mendekati min 3 dari fx. Pertanyaannya adalah, berarti kan dari 3 dari kiri di sini kan? Ya kan? Nah, ada enggak nilai limitnya? Ada yang tahu? Ada enggak nilai limitnya? Nomor 1 ada atau enggak ada? Ada atau enggak ada? Nomor 1. Saya hapus dulu biar enak. Perhatikan. Saat kita dekati dari kiri seperti ini, min 3. Nah, min 3 ini punya nilai berapa? Punya dua nilai nih. Di sini dan juga di sini. Berarti sama enggak ini nilainya? Satunya min 1, satunya min 2. Berarti ada enggak limitnya nomor 1? Nah, ya berarti nomor 1 ini limitnya ya enggak ada karena kan berbeda nilainya. Nah, ini soal berikutnya. Ini kan saya turunkan dulu. Nah, limit X mendekati min 3 dari fx, ini dekati dari kiri, ada dua nilai di sini. Limit kiri dan limit kanannya itu berbeda. Tapi kan di sini yang ditanya kita itu cari limit X mendekati 3 dari kiri. Berarti nilainya, nah yang ini. Berarti ada. Ya, berarti ada. Tapi kalau seandainya soalnya cuma limit X mendekati 3, nah nggak ada. Karena ada dua nilai. Nah, oke, saya ulangi lagi biar tidak bingung. Saya hapus dulu. Nah, limit X mendekati 3 dari kiri. Berarti fungsinya ini loh, mendekati. Sorry.
Ini loh yang buat dekati. Nah, ada kan nilainya ini kan? Nah, berarti nomor 1 ini jawabannya ada. Nah, nilainya berapa? Nah, nilainya adalah ini. Berapa ini? 2 kan? Nah, terus kemudian soal yang nomor 2, lihat limit X mendekati min 1. Sorry, ini min 3 ya, bukan dari kiri ya. Sorry, saya ulangi lagi. Limit X mendekati min 3. Oke, dari min 3. Nah, tidak ada jawabannya. Nah, tidak ada, karena limit kiri dan limit kanan tidak sama. Ada 2 nilai. Nah, satunya min 2, satunya plus 2, satunya di sini plus 1. Nah, ini beda nilainya. Ini kan sama-sama di min 3. Berarti kan ini lurusnya ini. Nah, yang ada limit itu harus yang benar-benar cuma satu nilai. Nah, yang nomor 2, limit X mendekati min 1 dari fx mendekati min 1. Ini kan? Berarti kita dekati dari sini, juga dari sini. Nah, kan nilainya cuma ini, nggak ada lain. Ya kan? Nggak kayak ini ada 2 nilai, ini kan cuma 1. Nah, ini lurusnya. Berarti yang nomor 2 jawabannya ada. Nah, nilainya berapa? Nah, ini tengah-tengah ini kan? Ya anggap 2,5 lah. 2,5. Kasih koma. Ada jawabannya 2,5. Kok jelek 2,5-nya ini. Ada yaitu 2,5. Yang 3, limit X mendekati 1 dari fx. Ah, ini contoh lain yang tidak ada. Nah, langsung saja di sini tidak ada. Kenapa tidak ada, Pak? Ah, ini sama. Nah, di satu titik ada 2 nilai. Ini dan ini. Sama kayak kasusnya ini tadi. Di satu titik di sini ada 2 nilai. Dan nilainya itu berbeda. Satunya 1, satunya 2. Berarti itu tidak ada. Nomor 4, limit fx mendekati 1 dari kiri. Mendekati 1 dari kiri. Nah, perhatikan. Jika fungsi itu nggak ada limitnya, bukan berarti limit kiri, limit kanannya nggak ada. Limit kiri ada, limit kanan ada, cuma nilainya yang berbeda. Kan gitu. Nah, coba lihat di sini. Saat kita isi min 1 dari kiri, berarti kan ini. Mendekati 1 dari kiri. Fungsi yang hitam ini. Ini perhatikan. Red. Ini kan? Nah, ya. Berarti ini nilainya berapa? 2. Nah, limit X mendekati 1 dari kanan. Berarti lihat grafiknya yang mana? Oh, ini yang gerak dari kanan bisa. Kalau ini kan nggak bisa kita dekati dari kanan, kan putus sudah. Yang ini pun juga nggak bisa kita gerak dari kiri karena putus. Berarti ini. Red. Ini. Nah, berarti ini hasilnya berapa ini? Hasilnya sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian yang nomor 6. Yang nomor 6 di sini ada F min 3. Berarti fungsi itu kita masukkan min 3. Nah, saat kita masukkan min 3, hasilnya mana? 1 atau 2? Nah, perhatikan, fungsi itu harus ada nilainya. Nggak boleh nggak ada nilainya, kecuali limit. Ya, kalau dimasukkan min 3, karena ini lubang berarti 3 nggak boleh masuk ke sini, karena nggak ada nilainya di sini. Berarti lubang di sini nggak ada nilainya. Lurusnya ini loh ya, lihat, lurusnya ini. Nah, berarti yang ada nilainya mana? Ini. Yang penuh di sini. Nah, berarti saya hapus dulu biar kelihatan. Nah, ini yang lubang itu 3 ikut hasilnya, yaitu di sini nilainya 1. Nah, terus kalau F min 1, nah, saat saya masukkan min 1, nah, di sini ada nilainya enggak? Enggak ada di sini nilainya. Nah, ini aja tak definisi di sini. Karena ini bolong, kecuali kalau lingkarannya itu penuh.
Nah, kalau lingkarannya penuh kayak gitu ikut. Ini lingkarannya bolong. Ya. Nah, kemudian kalau nilai F1 kayak gini kasusnya. Nah, saya hapus dulu biar jelas. Nah, saat saya isi 1, mana yang ada nilainya? Kalau di sini kan nggak mungkin karena bolong nggak ada nilainya. Berarti kan yang sini yang nilainya penuh. Berarti sama dengan 2 di sini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, mudah-mudahan coret-coretannya itu bisa dipahami sedikit lah. Meskipun agak jelas juga dalam tulisannya. Nah, silakan jika ditanyakan sampai dari sini. Mungkin dalam bentuk coretan-coretan gini saya bagi nanti ya. Nah, biar mungkin bisa baca lebih dapat dipahami lagi. Nah, oke, kalau nggak ada, kita untuk pertemuan kali ini untuk sampai di sini saja. Nah, Anda juga di sini kan persiapan praktikum, mungkin masih di jalan juga mungkin masih siap-siap sampai jam 9. Nah, nanti ada beberapa soal latihan, nanti kita akan lanjutkan perkuliahannya untuk Senin berikutnya. Jadi kita sampai di halaman 11. Nanti akan saya bagikan yang bentuk orat-oratan gini ya, biar nanti Anda masih ingat juga bagaimana ceritanya tadi. Sebelum saya akhiri, sekali lagi ada yang tanya, monggo. Oke, saya stop share. Jika nggak ada, cukup sekian kuliah matematika pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Tidak perlu terlalu kan untuk kuliahnya, tetap kompak, tetap solid, dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya ya. Boleh meninggalkan dulu. Ya, makasih Pak. Yuk. Dengar suara saya? Bapak tahu.